kali ini gue kedatangan HP Oppo F1s atau seri A59 ya. Seperti biasa HP ini kasusnya LCD. Lagi-lagi LCD ya. Kebanyakan kasusnya itu di layar ya kali ini. Enggak seperti yang lu lihat, LCD-nya itu motif sarung, keluar motif sarung seperti ini. Sarung bapak-bapak zaman dulu gitu ya kan. Mirip ya. Oke, langsung aja kita bongkar HP ini. Oh ya, HP ini nggak kayak HP yang lain ya. Biasanya HP yang lain kan tinggal buka backdoor, udah beres. Tapi yang ini F1s ini tuh di bawah backdoornya itu ada lagi baut, 4 baut di sini kita buka. Kalau lu congkel-congkel nggak bakalan lepas cuy tanpa buka baut cuy. Perhatiin ya. Oke, setelah bautnya terlepas, kita cari celah untuk buka backdoor. Biasanya gua di itu ya, di bagian SIM tray ya. Bagian SIM tray ini biasanya yang empuk-empuk untuk dicokel-cokel begitu, karena kalau bukan bagian SIM tray biasanya itu keras cuy, dan di kuku itu sakit. Kalau kita pakai tools biasanya feelingnya itu kurang, takutnya ada yang patah apa gimana. Jadi ya gua saranin sih mendingan pakai kuku aja lah, biar ada feeling good gitulah ya enggak. Oke, kita buka fleksibelnya ya. Setelah fleksibel dan baut-baut di motherboardnya sudah terbuka semua, kita congkel aja motherboard, kita lepaskan dari framenya, kita congkel aja ya nggak apa-apa, kita taruh. Lalu kita lepaskan pelindung fleksibel touchscreennya ya. Ini dia barangnya. Kita angkat blower, kita panaskan sedikit, bukan panaskan ya, hangatkan bagian pinggir-pinggir LCD-nya supaya silamnya meleleh seperti biasa ya. Setelah dirasa hangat, kita mulai congkel-congkel menggunakan ini ya, apa namanya, plastik bekas touchscreen tape biasanya kalau gua. Nah ini dia, bisa plastik apa aja lah, yang penting tipis dan yang enggak terlalu lembek, karena lem ini juga lumayan keras juga cuy. Ketika lu nemuin di satu titik yang lemnya itu masih keras, jangan lupa paksain cuy, karena itu beresiko fatal, bisa pecah touchscreennya. Apalagi HP yang masih touchscreennya normal, hanya penggantian di bagian LCD atau sebaliknya, nah itu lumayan berkendala juga nantinya ya. Lebih baik kita panaskan aja, kalau enggak kita kasih si plastik hitam ini, kita kasih tetesan minyak kayu putih. Si minyak kayu putih itu sangat banyak manfaatnya cuy bagi kita sebagai kang servis yang abal-abal gitu ya. Iya, biasanya minyak kayu putih itu salah satu cairan buat pembersih biasanya. Di antaranya ada lagi thinner cat, bisa juga pakai thinner cat. Contohnya kayak motherboard atau PCB yang terkena karat atau terkena debu, kita bisa bersihkan dengan minyak kayu putih atau thinner tadi ya. Jadi ya kalau misalkan kalian mau buka-buka LCD atau mau buka servis HP ya, sediain aja stok minyak kayu putih, karena kan selain buat buka-buka LCD atau bersih-bersih mesin HP, ketika kalian masuk angin juga kan bisa dipakai buat kerokan juga ya enggak. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Jadi ya, pembukaan LCD ini harus ekstra hati-hati ya cuy, ekstra hati-hati, ekstra sabar, karena kalau kita nggak sabaran bisa hancur HP orang. ya karena kalau kita ngikutin hawa nafsu, udah kita pusing ya kan, LCD susah dibuka, biasanya itu gregetnya itu kebangetan gitu, pengen ngebanting aja gitu nih HP biasanya. Apalagi kalau kita ketika ngebuka LCD ini ada kendala gitu, entah itu pecah LCD atau pecah touchscreennya, nah itu bikin jengkel juga, bikin tingkat kesabaran itu langsung down drastis gitu. Oke,
Ya, LCD-nya sudah terbuka. Seperti biasa kita bersihkan sisa lemnya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya cuy. Karena kalau nggak sampai bersih, sampai benar-benar bersih, ketika kita ngelem kembali, ngelem lagi, kita melakukan pengeleman kembali, nantinya nggak merata gitu ya. Selanjutnya kita sikat-sikat biar debu-debunya itu hilang semua. Kita tes dulu, jangan lupa kita tes LCD, jangan langsung pasang lem aja, karena kalau langsung pasang ya takutnya ada kendala, harus bongkar lagi, dan garansinya itu hilang, angus. Jadi jangan lupa untuk tes dulu ya. Kita pasang fleksibelnya, fleksibel baterai, fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, kita hidupkan ya. Itu dia sudah hidup. Di layar sepertinya udah normal ya di LCD, cuma nanti kita tes lagi bagian touchscreennya, karena ini tuh diganti full set touchscreen dengan ininya, LCD-nya ya. Sudah normal, kita matikan lagi, kita matikan HP-nya sekali lagi. Oke, kita bongkar lagi motherboardnya, kita buka fleksibelnya. Diusahakan setiap pembukaan fleksibel itu secara hati-hati ya cuy, karena takutnya ada yang robek, sedikit aja robek dan kena jalurnya, nanti pusingnya itu setengah mati ya cuy. Ya, kita lem lagi seperti biasa di framenya. Kita lem dengan hati-hati, dengan rapi ya. Seperti yang lu lihat, lem gue itu udah sekarat, udah kayak odol-odol anak kos ya enggak. Kita lem dengan rapi, jangan sampai separuh banyak separuh sedikit, takutnya itu ketika kita pasang LCD-nya dan di bagian lem yang banyak itu, nanti si lem yang banyak itu pada keluar tuh, keluar depan, akhirnya harus ngerapihin lagi. Kadang ada yang kekeringan, si lemnya terlalu kering, nanti itu susah juga dirapihin, akhirnya kelihatan si lem, dan ya konsumen jadinya kecewa sama kita. Oke, kita pasang LCD baru setelah selesai pengeleman. Perhatikan ini jangan sampai ketinggalan, karena ini walaupun barang kecil, ketika ketahuan sama yang punya hilang atau gimana nggak terpasang, ini bisa jadi masalah besar cuy. Ingat ya, barang kecil jadi masalah besar. Oke, kita pasang fleksibelnya, kita pasang juga bautnya. Jangan lupa kabel antenanya juga dipasang ya cuy. Biasanya kabel antena itu sering terjadi lupa pasang kabel antena ya, mungkin karena barangnya kecil, lalu kita fokus ke masalah yang lainnya, akhirnya kabel antenanya lupa terpasang. Kita pasang lagi dan kita rapikan, tahu-taunya sinyalnya hilang cuy. Nah itu ya pengalaman gue sendiri juga, emang ada aja lah yang kayak gitu, terlalu banyak pikiran atau kita nggak konsentrasi, akhirnya jadi masalah ya. Kita hidupkan, kita tes lagi ya, kita tes touchscreen-nya dan alhamdulillah normal kembali. Dan jangan lupa kita tes tombol home-nya ini, karena kalau nggak dites takutnya fleksibelnya nggak presisi, jadi nggak fungsi nantinya. Oke, kalau semua sudah normal, kita pasang kembali pelindung fleksibel touchscreen-nya, lalu kita pasang baut-bautnya. Jangan sampai ada baut yang tersisa ya cuy, karena satu baut pun ya kalau hilang harus tanggung jawab ya. Itulah kangkang servis yang walaupun abal-abal tapi jiwa tanggung jawabnya itu tinggi cuy ya. Anjay, jiwa tanggung jawab. Iya, gue beneran, karena kerjaan apapun itu ya kuncinya itu jujur. Bahkan di semua hal jujur itu harus diterapkan. Anjay, gue jadi ceramah jadinya cuy, ceramah ya, kultum ya.
Oke, kita pasang lagi bautnya. Diusahakan jangan ada baut yang nggak kepasang ya cuy, sekalipun hilang baut itu wajib kita ganti, karena ya demi reputasi kita juga ya cuy, reputasi kita sebagai kangkang servis yang abal-abal. Ya demikianlah video gua kali ini, semoga bermanfaat. See you next time, bye bye.